Part 2. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, dan juga tata cara penyusunan rencana praktik kefarmasian. Simak sampai akhir, jangan di-skip. Soal nomor 1, konsep dasar kefarmasian. Konsep dasar dalam praktik kefarmasian adalah pemberian pelayanan yang berfokus pada keselamatan pasien dan optimalisasi terapi obat. Konsep ini dikenal dengan istilah A. Pengobatan berbasis bukti, evidence-based medicine. B. Pendekatan holistik terhadap pasien. C. Manajemen terapi obat, medication therapy management. D. Farmasi klinik. E. Pengelolaan farmasi rumah sakit. Jawabannya adalah C. Manajemen terapi obat, medication therapy management. Penjelasan, manajemen terapi obat, medication therapy management, MTM, adalah konsep dasar dalam praktik kefarmasian yang berfokus pada optimalisasi terapi obat untuk meningkatkan hasil kesehatan pasien. Ini mencakup identifikasi masalah terapi, pengelolaan terapi yang tepat, serta pemantauan efek samping obat untuk meningkatkan keselamatan pasien. Soal nomor 2, teknik penyusunan rencana praktik kefarmasian. Dalam penyusunan rencana praktik kefarmasian, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menentukan tujuan dari praktik kefarmasian. B. Mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan. C. Melakukan analisis terhadap kondisi pasien. D. Mengumpulkan data terkait obat yang digunakan. E. Menyusun rencana evaluasi hasil terapi. Jawabannya adalah B. Mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan. Penjelasan. Langkah pertama dalam penyusunan rencana praktik kefarmasian adalah mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan, baik itu terkait dengan penggunaan obat atau kondisi klinis pasien. Ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya, seperti memilih terapi yang tepat dan merencanakan pemantauan terapi. Soal nomor 3, metode yang digunakan dalam praktik kefarmasian. Metode yang digunakan oleh asisten apoteker terampil untuk membantu apoteker dalam memberikan pelayanan farmasi yang aman dan efektif kepada pasien adalah A. Pengolahan resep dan penyusunan obat. B. Pengawasan terapi obat tanpa kolaborasi tim medis. C. Pemberian informasi dosis dan efek samping kepada pasien. D. Menentukan sendiri terapi obat yang paling tepat. E. Mengawasi pemakaian obat oleh pasien tanpa berkonsultasi dengan apoteker. Jawabannya adalah A. Pengolahan resep dan penyusunan obat. Penjelasan, metode utama yang digunakan oleh asisten apoteker terampil adalah pengolahan resep dan penyusunan obat. Asisten apoteker membantu memverifikasi resep yang diterima, memastikan obat yang diberikan sesuai dengan dosis dan cara penggunaan yang benar, serta mempersiapkan sediaan obat untuk diberikan kepada pasien. Soal nomor 4, peraturan dalam praktik kefarmasian. Peraturan yang mengatur tentang tata cara pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan kewajiban apoteker untuk mengelola obat secara aman, efektif, dan efisien adalah A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit. C. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerja kefarmasian. D. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang praktik kefarmasian. E. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian. Jawabannya adalah B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Penjelasan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 mengatur tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit, termasuk kewajiban apoteker dan asisten apoteker dalam memberikan pelayanan yang aman dan efektif. Aturan ini mencakup aspek seperti penyusunan resep, manajemen terapi obat, serta pengawasan terhadap terapi yang diberikan kepada pasien. Soal nomor 5, mekanisme penyusunan rencana praktik kefarmasian. Mekanisme yang tepat dalam penyusunan rencana praktik kefarmasian adalah dengan melibatkan A. Evaluasi hasil terapi setelah obat diberikan kepada pasien. B. Kolaborasi tim kesehatan untuk merencanakan terapi obat yang tepat.
C. Penggunaan obat generik yang murah dan efisien tanpa mempertimbangkan efek samping. D. Memberikan obat sesuai dengan keinginan pasien. E. Menentukan dosis yang lebih rendah untuk mengurangi biaya pengobatan. Jawabannya adalah B. Kolaborasi tim kesehatan untuk merencanakan terapi obat yang tepat. Penjelasan. Penyusunan rencana praktik kefarmasian harus melibatkan kolaborasi antar tim kesehatan, dokter, perawat, dan apoteker, untuk memastikan bahwa terapi obat yang diberikan sesuai dengan kondisi klinis pasien, efektif, dan aman. Kolaborasi ini penting agar keputusan terapi berdasarkan bukti dan pemantauan yang terus-menerus. Soal nomor 6, tata cara penyusunan rencana praktik kefarmasian. Tata cara yang benar dalam penyusunan rencana praktik kefarmasian meliputi langkah-langkah berikut, kecuali A. Menentukan masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat. B. Memastikan obat yang digunakan sesuai dengan indikasi medis pasien. C. Menginformasikan pasien mengenai terapi yang akan dilakukan. D. Menyusun rencana pemantauan terapi dan tindak lanjut. E. Memberikan keputusan terapi obat secara sepihak oleh apoteker. Jawabannya adalah E. Memberikan keputusan terapi obat secara sepihak oleh apoteker. Penjelasan, dalam penyusunan rencana praktik kefarmasian, keputusan terapi obat tidak dapat dibuat secara sepihak oleh apoteker. Harus ada kerjasama antar profesi medis, dokter, apoteker, dan perawat, dalam merencanakan terapi yang sesuai dengan kondisi pasien. Setiap keputusan terapi harus berbasis pada bukti dan pertimbangan klinis yang matang. Soal nomor 7, teknik monitoring dan evaluasi dalam praktik kefarmasian. Salah satu tugas asisten apoteker terampil dalam monitoring terapi obat adalah A. Menerapkan dosis obat yang lebih tinggi jika pasien tidak merasa ada perubahan. B. Mengumpulkan data terkait efek samping yang mungkin timbul selama terapi. C. Menyusun resep obat baru tanpa persetujuan apoteker. D. Menghentikan terapi obat jika pasien mengeluh tentang efek samping. E. Menyimpulkan hasil terapi berdasarkan penilaian pribadi. Jawabannya adalah B. Mengumpulkan data terkait efek samping yang mungkin timbul selama terapi. Penjelasan. Asisten apoteker berperan penting dalam monitoring terapi obat, yang salah satunya adalah mengumpulkan data terkait efek samping atau reaksi obat yang mungkin timbul. Data ini penting untuk dilaporkan kepada apoteker atau dokter agar terapi dapat disesuaikan atau ditindaklanjuti dengan tepat. Soal nomor 8, etika dalam praktik kefarmasian. Dalam praktik kefarmasian, salah satu etika yang harus dijunjung tinggi oleh asisten apoteker adalah A. Memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai obat kepada pasien. B. Mengutamakan keuntungan finansial dalam pemilihan obat. C. Mengabaikan keluhan pasien tentang efek samping obat. D. Melakukan pemantauan terapi hanya jika diminta oleh pasien. E. Memilih obat berdasarkan harga terendah tanpa memperhatikan kualitas. Jawabannya adalah A. Memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai obat kepada pasien. Penjelasan. Sebagai bagian dari etika kefarmasian, asisten apoteker harus memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai obat kepada pasien, termasuk cara penggunaan, dosis yang tepat, dan potensi efek samping. Ini penting untuk memastikan pasien memahami terapi yang diberikan dan dapat menggunakannya dengan aman.